Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari gerbek judi sabung ayam di Lekok, polisi amankan puluhan motor hingga ribuan miras, knalpot brong dan narkotika dimusnahkan Polres Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Wali Kota Pasuruan, Saiful Yusuf atau Gus Ipul mengumpulkan pedagang kaki lima atau PKL yang biasa berjualan di alun-alun. Ia mengajak mereka berembuk soal penataan dan kerapian saat berjualan. Gus Ipul di hadapan para pedagang kaki lima mengatakan jika penataan dilakukan agar alun-alun terlihat rapi, bersih, dan indah Senin 26 Desember. Jumlah PKL di sekitar alun-alun Kota Pasuruan mencapai 107 orang. Mereka ini biasa berjualan di trotoar sepanjang lingkaran alun-alun. Dengan penataan PKL, Gus Ipul berharap alun-alun yang saat ini hampir rampung direvitalisasi bisa semakin indah. Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga membagikan gerobak. Gerobak yang dibagikan adalah gerobak baru yang telah didesain dan dibuat khusus oleh Pemkot Pasuruan. Di tahap awal ini, setidaknya ada 50 gerobak yang dibagikan. Selanjutnya, secara bertahap seluruh PKL yang jumlahnya 107 akan diberikan gerobak yang sama. Para PKL juga akan dilibatkan untuk mendesain gerobak untuk tahap kedua sehingga peruntukannya bisa sesuai. Sementara dari pertemuan antara Gus Ipul dengan PKL disepakati beberapa hal. Kesepakatan tersebut yakni jam berjualan mulai pukul 3 sore hingga jam 11 malam. Diwajibkan menjaga kebersihan lingkungan alun-alun, dilarang menggelar tikar di atas trotoar, dilarang berjualan di tempat selain yang ditentukan. Ketentuan di atas akan ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan Perwali Nomor 62 Tahun 2022 tentang penataan kawasan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kesepakatan antara Gus Ipul dan para PKL ini akan dimulai sejak 1 Januari 2023. Judi sabung ayam di Dusun Asem 10, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan digerebek polisi. Alhasil, polisi mengamankan 40 sepeda motor dan seorang terduga pelaku perjudian. AKP Agung Sujatmiko, Kapolsek Lekok mengatakan bahwa petugas menggerebek arena judi sabung ayam di area ladang jagung di Dusun Asem 10, Desa Pasinan, Kecamatan Lekok pada Minggu 25 Desember siang. Agung saat dikonfirmasi pada Selasa 27 Desember mengatakan jika penggerbekan dilakukan dari banyaknya laporan warga yang resah dari kegiatan tersebut. Saat polisi datang lokasi, para penjudi ayam langsung lari tunggang langgang. Mereka kabur berhamburan melewati rimbunan ladang jagung. Diperkirakan ada puluhan orang pelaku judi sabung ayam. Polisi berusaha mengejar, namun hanya satu pria diduga penjudi yang berhasil diamankan, yakni Misatin, 28 tahun, warga desa Sumberanyar, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Polisi juga mengamankan barang bukti sebanyak 40 sepeda motor milik terduga pelaku judi yang ditinggalkan di TKP. Menurut Agung, puluhan sepeda motor tersebut sudah dikirimkan ke Samsat untuk dicek kepemilikannya. Selain dicek kepemilikannya, di Samsat juga dilakukan pengecekan apakah kendaraan roda 2 tersebut ada yang hasil dari kriminalitas. Selain itu diamankan pula 4 ekor ayam bangkok lengkap dengan tempat atau kiosnya, 9 kurungan ayam, 6 terpal, 1 set papan judi cap ciki, 2 jam dinding, dan 2 spon. Pada pukul 1:10 siang, telah terjadi kecelakaan tunggal pada ruas jalan Gempol Bypass, tepatnya di sebelah selatan Gapura masuk Desa Lekok yang seiring terjadi kecelakaan truk terguling Rabu 28 Desember. Sopir truk, Yusuf, umur 38 tahun, untuk konfirmasi menjelaskan bahwa truk Napol L8682UY yang dikendarainya bermuatan tepung dari Jember, yang melintas rel kereta api dengan kondisi jalanan bergelombang dan banyak lubang. Ketika hendak melintas pada jalan yang miring, as truk yang dikendarai patah dan kemudian terguling. Bapak Hadi Suar, selaku salah satu penggiat lingkungan Kabupaten Pasuruan di TKP, menjelaskan bahwa menurutnya indikator terjadinya kecelakaan yang telah terjadi pada siang itu diakibatkan muatan truk yang sangat berat. Selain itu, ketika melintas pada ruas jalan Gempol Bypass yang belum diperbaiki tersebut, tingkat elevasi kemiringannya di ambang batas normal, hingga berakibat as truk patah dan terguling. Atas kejadian pada siang hari itu dan demi kenyamanan dan keamanan serta keselamatan para pengguna jalan Gempol Bypass, dia meminta kepada Menteri PUPR RI supaya menginstruksikan kepada Gubernur Jawa Timur, PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, selaku penyelenggara jalan provinsi untuk menuntaskan perbaikan pengaspalan jalan Gempol Bypass, sehingga sampai pada ruas jalan selatan rel kereta api yang masuk wilayah Desa Lekok, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Setidaknya, paling lambat dapat dituntaskan perbaikan pengaspalan jalan Gempol Bypass untuk tahun anggaran 2023. Perihal ini demi minimalisir terjadinya kecelakaan pada ruas jalan tersebut dan demi memberikan rasa aman juga nyaman bagi para pengguna jalan Gempol Bypass, sesuai dalam regulasi sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang LLAJ Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 2 dan Pasal 8.
Longsor terjadi di 8 titik menuju kawasan wisata Gunung Bromo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Kamis 29 Desember. Bencana terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras sejak Rabu 28 Desember malam. Adapun longsor terparah terjadi di Desa Balidono, pelengsengan penahan jalan yang baru dibangun di desa itu beberapa bulan lalu longsor sepanjang 8 meter lebih. Salah seorang warga, Aprianto, mengatakan jika penyebab dari kejadian tersebut adalah banjir yang diakibatkan hujan sejak Rabu 28 Desember. Beruntung, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat longsor tersebut. Berdasarkan data pemerintah desa setempat, longsor menerjang sekitar 8 titik di wilayah Kecamatan Tosari, sebanyak 4 titik di Desa Baledono, sedangkan masing-masing 2 titik di Desa Tosari dan Desa Wonokitri. Diduga, longsor terjadi akibat struktur tanah tidak kuat menahan derasnya air hujan yang mengguyur kawasan itu. Tim BPBD Kabupaten Pasuruan telah menerjunkan alat berat untuk membersihkan material tanah yang menutupi akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo tersebut. Di akhir tahun 2022, ribuan minuman keras atau miras dari berbagai merek serta ratusan knalpot brong dan narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan Polres Pasuruan. Kapolres Pasuruan, AKBP Pratama Kebunagi, Jumat 30 Desember mengatakan ada 1.303 minuman keras, knalpot brong 123 dan sabu-sabu 6,64 gram selama operasi Lilin Semeru 2022. Minuman keras dan knalpot brong dimusnahkan menggunakan alat berat dan untuk narkotika, sabu-sabu dimusnahkan dengan cara di-blender dicampur air kemudian dibuang ke saluran air. Selama tahun 2022, ungkap kasus narkoba sebanyak 226 kasus dengan 275 tersangka, serta 9 diantaranya perempuan dengan barang bukti total ganja 16 gram, sabu-sabu 1.129 gram, obat keras 719.218 butir, ekstasi 313 butir, dan miras 1.303 botol. Lebih lanjut, Bayu menerangkan bahwa untuk kasus laka lantas selama 2022 sebanyak 977 kasus dan 862 sedang dalam tahap penyelesaian dengan korban laka lantas sebanyak 1.459 orang. Satreskrim telah mengungkap kejahatan di berbagai wilayah hukum Polres Pasuruan sebanyak 824 kasus, dengan jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 642 kasus dengan jumlah tersangka 96 orang. Dengan beragam barang bukti hasil kejahatan diantaranya uang tunai sebesar Rp64.860.000. Barang bukti yang diamankan Satreskrim yakni 30 HP berbagai merek, 13 unit sepeda motor berbagai merek, 4 mobil berbagai merek, 7 buah STNK dan 1 lembar fotokopi STNK, 5 buah BPKB dan 1 lembar fotokopi BPKB, 2 buah pisau, 1 senpi rakitan, dan 6 buah butir amunisi tajam aktif, 1 buah laptop, 1 buah flash disk, 11 buah kaos, 19 celana, 2 buah ikat pinggang, 4 buah celana dalam, 13 buah jaket, 7 buah kemeja, 1 buah tali tambang, 3 buah sarung, 3 bilah pedang beserta sarung pembungkusnya, 1 bilah celurit, 1 renteng petasan dan berbagai bahan pembuat petasan serta 4 buah bondet.